Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulia Aziza, NPM 194100017. Di sini saya akan menerangkan KD yaitu 3.19 menganalisis isi dan kebahasaan drama yang dibaca atau ditonton. Dan yang kedua yaitu 4.19 tentang mendemonstrasikan sebuah naskah drama dengan memperhatikan isi dan kebahasaan. Nah, kita harus tahu apa arti dari drama itu sendiri. Drama adalah cerita yang dipentaskan di atas panggung atau disebut teater, atau tidak dipentaskan di atas panggung seperti yang ditanyakan di radio, televisi, ataupun film. Drama secara luas dapat diartikan sebagai salah satu bentuk sastra yang isinya tentang hidup dan kehidupan yang disajikan atau dipertunjukkan dalam bentuk gerak. Nah, isi dari naskah drama itu sendiri yaitu yang pertama ada tema. Nah, tema sendiri yaitu gagasan utama yang menjalin struktur isi drama. Tema dalam drama menyangkut segala persoalan, baik itu berupa masalah kemanusiaan, kekuasaan, kasih sayang, kecemburuan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu amanat. Amanat adalah unsur ini merupakan ajaran moral didaksis yang disampaikan drama itu kepada pembaca ataupun penonton. Amanat tersimpan rapi dan disembunyikan pengarangnya dalam keseluruhan isi drama. Yang ketiga yaitu dialog. Dialog adalah percakapan. Dialog harus memenuhi dua tuntunan, yakni dialog harus turut menunjukkan gerak pelaku tokohnya. Dialog harus dipergunakan untuk mencerminkan apa yang telah terjadi sebelum cerita itu. Apa yang sedang terjadi di luar panggung secara itu berlangsung. Harus pula dapat mengungkapkan pikiran-pikiran serta perasaan-perasaan para tokoh yang terlibat pada pentas tersebut. Yang keempat yaitu watak. Watak merupakan sifat tokoh yang harus diperankan oleh para pemain drama. Sesuai dengan cerita drama, terdapat dua watak dalam drama, yaitu protagonis atau baik dan antagonis yaitu jahat. Yang kelima yaitu alur. Alur yaitu jalur cerita yang akan dimainkan oleh para pemain dari awal hingga akhir cerita. Yang keenam yaitu latar, merupakan tempat, waktu, suasana yang diceritakan dalam sebuah drama tersebut. Yang terakhir yaitu bahasa yang digunakan. Kebiasaan dalam drama yaitu 1. Banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi kronologis. Yang kedua yaitu banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi. Yang ketiga yaitu banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan suatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Yang keempat yaitu menggunakan kata-kata sifat yaitu descriptive language untuk menggambarkan tokoh, tempat, dan suasana. Selanjutnya yaitu teknik merancang naskah drama. Yang pertama yaitu pemilihan topik. Pemilihan topik, amatilah apa yang sering terjadi di sekitar Anda. Kita bisa menjadi inspirasi untuk menentukan topik dari drama yang akan kita tampilkan. Yang kedua yaitu penentuan tokoh, latar, dan sudut pandang. Setelah kita menentukan topik dari drama yang akan kita tampilkan, selanjutnya kita merancang latar, tokoh, cerita, dan sudut pandang. Yang ketiga yaitu tentukan plot cerita. Cara menulis naskah drama mirip cara menulis cerita lainnya. Untuk menentukan plot cerita, kita harus menulis ringkasan cerita yang terdiri dari awal, tengah, dan akhir. Kemudian kita harus mengidentifikasikan unsur drama yang kita tulis. Seperti contoh, tema. Kebaikan dibalas dengan kejahatan. Tokohnya yaitu ada Budi sebagai tokoh utama. Bapak Budi sedang sakit dan pemilik tas yang dicopet. Selanjutnya itu latar, yaitu seperti pasar kecamatan. Lalu sudut pandang, seperti cerita sudut pandang orang ketiga yaitu Bu Sastro. Yang keempat yaitu membuat rancangan tulisan awal.
yaitu setelah semua langkah di atas selesai, kemudian kita harus membuat alur atau urutan cerita. Pikiran apa yang akan terjadi, kapan terjadi, dan bagaimana terjadinya. Yang terakhir yaitu tulis naskah akhir, yaitu setelah selesai menulis naskah, koreksilah dan lakukanlah perbaikan bila diperlukan. Kemudian, baca naskah drama tersebut dari awal sampai akhir. Setelah yakin tidak perlu ada revisi, drama bisa ditampilkan. Dan jangan lupa untuk memilih tokoh yang sesuai dengan karakter dalam cerita drama tersebut. Selanjutnya yaitu langkah-langkah mendemonstrasikan naskah drama. Yang pertama yaitu memahami naskah dan karakter tokoh yang akan kita perankan, yakni melalui dialog-dialog seperti kramagung atau pertunjukan laku mayang dinyatakan langsung oleh pengarangan. Yang kedua yaitu memerankan tokoh dan memperhatikan aspek lafal, intonasi, nada atau tekanan, mimik, dan gerak-geriknya. Yang pertama yaitu aspek lafal. Lafal adalah cara seseorang dalam mengucapkan kata atau bunyi bahasa. Aspek ini penting kita perhatikan guna kejelasan makna suatu kata. Yaitu selanjutnya intonasi adalah naik turunnya lagu kalimat. Kalimat berita, perintah, dan kalimat tanya harus menggunakan intonasi yang berbeda. Intonasi kalimat untuk menyatakan kegembiraan juga berbeda dengan kalimat yang bermakna kecemburuan. Selanjutnya yaitu nada atau tekanan. Nah, nada atau tekanan yaitu kuat lemahnya penurunan suatu kata dalam kalimat. Kata yang ingin diperjelas maksudnya yaitu mendapatkan tekanan lebih kuat daripada kata lainnya. Yaitu selanjutnya mimik. Mimik adalah ekspresi atau raut muka yang menggambarkan suatu emosi seperti sedih, gembira, kecewa, takut, dan sebagainya. Mimik berperan dalam memperjelas suatu maksud tuturan. Selanjutnya itu gerak-gerik. Gerak-gerik adalah berbagai gerak pada anggota badan atau tingkah laku seseorang dalam menyatakan maksud tertentu. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.